Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Acara Perdata, betul ya? Baik, hari ini adalah pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti. Nanti kita akan percepat saja. Pertama, saya juga mohon maaf tadi agak terlambat, faktor cuaca. Alhamdulillah nyampe. Baik, perlu saya ingatkan bahwa kita akan kuliah sampai akhir Mei. Di awal Juni sudah UAS. Ya. Kita agak terlambat karena ada beberapa kali libur karena tanggal merah. Nanti saya akan ganti dengan rekaman saja, video biar kita tidak perlu tambah perkuliahan. Ya. Kita ada masih ada sekitar 5 pertemuan. Saya nggak tahu juga bulan ini ada tanggal merah lagi apa tidak. Nggak tahu kok. Sering tanggal merah pasti. Baik. Error di sini. Oke, baik. Saya ingatkan kembali ya, di perkuliahan saya kalian boleh makan, boleh minum. Nah, itu ada yang bawa minum, bawa makan, ya asal bukan nasi padang. Tapi tolong jaga kondusif. Kalian boleh main HP, boleh mabar, boleh apa, tapi jangan ribut. Saya hanya minta di situ saja. Karena kalau kalian ribut itu mengganggu konsentrasi saya dan teman-teman kalian yang mau kuliah, dan gitu. Jadi yang tidak mau kuliah, yang niat hadir saja tidak apa-apa juga, bukan urusan saya. Oke, di sini kita ingin melihat bahwa apa sih yang ingin kita bahas dalam pembuktian itu. Kunci utama dari perkuliahan ini adalah pembuktian. Sehebat apapun cerita saudara, sehebat apapun gugatan dan jawaban saudara, yang menjadi kunci bukan di situ, tapi apa yang saudara bisa buktikan di pengadilan. Di berapa hari yang lalu kita ditontonkan perkara Mahkamah Konstitusi misalnya. Masing-masing kubu akan cerita dengan sangat hebat. Tapi salah satu yang menjadi hal utama ya pembuktiannya. Bisa jadi sesuatu itu benar, tapi tidak bisa dibuktikan benar. Atau bisa jadi sesuatu itu salah, tapi tidak bisa dibuktikan kalau dirinya salah. Gitu ya. Mas-mas yang hobi selingkuh ini belum tentu ketahuan. Kan kira-kira begitu. Pembuktian itu adalah membuktikan dan mengetahui sehingga ketahuan dia. Tapi karena saking saking lihainya mbak-mbak itu, ya, yang selingkuh bukan cuma mas-masnya ya, mbak-mbaknya juga ahli. Ya, gitu. Bisa jadi tidak ketahuan. Maka proses pembuktian ini menjadi hal yang sangat utama agar bisa sesuatu itu nampak terang sebenar-benarnya. Dan bisa jadi ini juga cara seorang pengacara untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Oh, ini tuh klien saya sebenarnya salah. Tapi kalau saya lihat bukti-buktinya itu nggak akan bisa membuktikan klien saya melakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi
Saudara akan temukan bahwa pembuktian ini bukan hal yang mudah, walaupun klien saudara sepertinya benar-benar betul, benar-benar ceritanya itu sesuai, tapi ternyata membuktikan ke pengadilannya susah. Saya punya kasus misalnya, itu tanah dia Pak, iya betul, sebenar-benarnya cerita. Ada Pak buktinya apa? Dia sebelah itu punya, ya kalau ada tanah kotak begini, pasti nanti akan ada, kalau di atas utara, sebelah sini timur, bawah, selatan, sana barat. Di masing-masing penjurunya itu akan ada tanah orang lain. Nah itu yang akan membuktikan, menguatkan kalau ini tanah dia. Masalahnya bisa jadi yang di sini, di situ, di bawahnya semuanya bisa-bisa jadi orang-orangnya sudah nggak ada lagi. Oh iya Pak, di suratnya ada Pak atas nama A, B, C, D, E. Ternyata orang-orang yang ada di nama tersebut sudah tiada. Pembuktiannya jadi susah. Bukan karena dia tidak punya tanah, tapi karena saksi-saksi yang dulu membuktikan kalau dia punya tanah ini sudah tiada. Sudah lagi tidak ada lagi di dunia ini, seperti rasa cinta yang kau sakiti. Nah, sudah hilang begitu saja. Maka kalau ada mantan ngajak balikan, katanya lebaran dimaafkan mulai dari nol lagi kan gitu. Oke. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya dikatakan sebagai alat yang akan membawa pihak-pihak berperkara itu ke arah kewenangannya atau tidak. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta. Apa yang dibuktikan itu adalah fakta. Yang dihadirkan dalam pembuktian itu adalah sesuatu yang sifatnya nyata, fakta, bukan cerita alam gaib. Oh, dari mana kamu selingkuh, kata Pak Dukun? Dalam mimpi saya, itu paling repot ya. Kamu itu harus minta maaf ke aku. Kenapa? Dalam mimpiku kamu selingkuh. Nah, coba repot sekali ya. Ada pengalaman? Fakta-fakta yang cukup, sekali lagi, fakta-faktanya bisa jadi ada tapi tidak cukup menurut hukum. Ada Pak saksinya, ada 10 orang yang menyaksikannya, tapi ternyata seluruh saksinya itu adalah anak yang di bawah umur, yang menurut undang-undang tidak bisa disumpah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikatakan cukup sebagai alat bukti. Nah, nanti kita akan baca satu persatu alat bukti apa yang menurut hukum, bukan menurut kita. Pak, sudah cukup buktinya Pak, dia begitu. Nah, kita tidak. Untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim, siapa yang harus kepada siapa kita buktikan? Kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan. Oke, tidak bisa. Apa tujuan dari pembuktian itu? Memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu agar hakim bisa mengambil putusan. Sekali lagi ya, saya suka mengulang-ulang ini. Kalau hakim namanya adalah putusan. Banyak kalau lihat di berita-berita, keputusan hakim MK, keputusan hakim. Itu adalah kata-kata yang salah. Kalau hakim namanya adalah putusan, sedangkan kalau pejabat administratif namanya adalah keputusan. Jadi ada surat keputusan, kita singkat dengan nama SK. Itu adalah produk yang sifatnya administratif. Tapi kalau produk proses persidangan namanya adalah putusan. Untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan, yang mempunyai akibat hukum. Pembuktian dalam arti yuridis tiada lain, merupakan pembuktian historis. Ya, bagi yang nggak suka sejarah, kalau mau berkecimpung di dunia hukum, sukalah sejarah. Kenapa? Karena ilmu sejarah itu yang akan membantu saudara untuk membuktikan sesuatu.
Kata dia bilang, biarlah waktu yang membuktikan, biarlah nanti ya, itu belum pembuktian. Ya, kenapa? Karena dia bukan peristiwa yang sudah terjadi. Yang kita buktikan adalah suatu peristiwa sebelum persidangan itu dimulai. Jadi ketika dibacakan surat gugatan itu, ceritanya sudah close, tutup dulu. Yang kita bahas adalah cerita sebelum surat gugatan itu dilakukan. Ya, ini adalah cerita lama. Memang seringkali membuka cerita lama itu menyakitkan hati. Ya, tapi begitulah ceritanya, pembuktiannya. Contoh kasus perceraian. Ya dia kan cerita selama perceraian, iya Pak, dulu kami itu saling cinta. Dulu kami berjanji saling setia untuk sehidup semati selamanya sebelum datang orang ketiga. Kan gitu nanti ceritanya. Mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Ya, dia peristiwa yang nyata telah terjadi, bukan cerita mengada-ngada, bukan cerita yang akan datang. Ya Pak, kami nanti akan menikahinya Pak, saya nanti akan berjanji begini. Itu tidaklah suatu hal yang bisa. Ada kejadian di satu tempat gitu, seorang, ini kasus pidana ya, tapi dia cerita, nanti Pak saya akan bertanggung jawab. Jadi ada pelaku pemerkosaan, nanti pemerkosa itu bilang, nah saya akan bertanggung jawab Pak, saya akan menikahi dan begitu-begitunya. Itu kan cerita nanti. Nah, kita tidak akan bahas itu karena yang kita bahas kasus sebelum-sebelumnya. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke. Boleh ya, kalau mau tanya silahkan aja. Mau jawab ya setelah saya juga, mau saya jawab atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dibuktikan? Oh Pak, saya mencintai dia Pak. Ya, yang kau buktikan cintamu. Oh Pak, saya menyukai dia. Yang kau buktikan kalau engkau betul mau mencintai. Pak, saya itu suka sama dia. Tapi ketika diajak nikah, senyum-senyum aja, nah itu berarti cintanya bukan 100%. Ya gitu Mbak ya. Jangan sibuk menjaga jodoh orang. Oke? Ngantar selama 4 tahun Pak kuliah saya temani terus-terusan Pak, saya antar. Dia minta makan saya antarin makan, dia minta GoFood saya GoFoodin. Dia nanya di mana saya jawab Pak, selalu saya update kehidupan saya Pak. Ternyata Pak, bahkan dalam skripsinya tertulis nama saya untuk dia yang selalu menemaniku. Pret. Ternyata yang terjadi dia sama yang lain yang baru ketemu sebulan yang lalu. Maaf Pak, ternyata saya lebih butuh kepastian dibanding cinta. Kadang yang mencintai itu tidak bisa memberikan kepastian, nasib. Oke, gitu ya. Bin napas. Ada senasib? Oh, enggak. Ada peristiwa yang harus dibuktikan. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya, tapi saya ingin mengulang-ulang ini dengan sangat cepat ya. Ada peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, ada peristiwa yang harus dibuktikan. Ini peristiwa-peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, ada hak yang sudah dianggap tahu. Oke, saya percepat saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus membuktikan? Pak, dia nipu saya Pak, suruh dia buktikan Pak. Pak, dia tidak bayar utang Pak, buktikan. Oh, dia begini begitu,
hakimnya akan mikir siapa nih harus membuktikan. Nah, gitu kan? Pada pokoknya, ini asasnya ya, selalu dalam hukum itu ada asasnya, nanti ada pengingkaran-pengingkaran, pengecualian-pengecualian. Pada pokoknya, siapa yang menyatakan sesuatu, ialah yang harus membuktikannya. Siapa yang menyatakan sesuatu, ialah yang punya beban untuk membuktikannya. Ketika penggugat menyatakan begini, maka dirinya lah yang paling pertama punya kewajiban untuk membuktikan bahwa peristiwa itu nyata seperti yang ia katakan. Maka pihak lawannya adalah pihak yang diperkenankan untuk membuktikan sebaliknya. Ya. Ada seorang istri, ya, menggugat melapor, namanya bukan menggugat cerai, dia mengajukan pembatalan pernikahan. Ya, ini ada, nanti kita akan ketemu tuh di kasus pengadilan agama. Saya cerita sedikit. Ada seorang perempuan yang bukan mengajukan perceraian, bukan, tapi dia mengajukan pembatalan pernikahan. Kenapa? Karena ternyata sang suami yang dikira adalah laki-laki ternyata bukanlah seorang laki-laki. Begitu juga ada seorang suami yang mengajukan pembatalan pernikahan. Kenapa? Karena sejak awal ternyata pernikahannya itu tidak sah. Ada seorang suami yang setelah sekian bulan, bahkan ada yang ceritanya itu 1 tahun, ya, mengajukan pembatalan pernikahan. Kenapa? Karena ternyata istri yang dia nikahi itu bukanlah seorang wanita. Ya selama ini ngapain aja? Gak tahu, Pak. Jangan tanya saya. Pertanyaannya, Pak, dia itu ternyata laki-laki, Pak. Buktikannya kan agak susah. Ya, saya punya buktinya, Pak, begini-begini. Iya, tapi ternyata pembuktian paling valid bahwa dia laki-laki atau perempuan kan dicek. Kan gitu. Terkadang nanti bebannya ada hal-hal tertentu yang bisa jadi pengecualian. Pasal 163 HIR RBG, beban pembuktian, pihak yang mengatakan punya hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugatlah yang mengatakan ia punya hak. Pak, saya itu punya tanah di wilayah di Jalan Juanda, samping UMKT. Ternyata tanah saya itu, Pak, malah diklaim oleh UMKT, misalnya begitu. Maka dia harus membuktikan apa bukti kalau tanah itu adalah tanah milik kamu, kan gitu. Siapa yang punya hak, dia harus membuktikan haknya itu. Oh, saya punya surat-suratnya, Pak. Oh, saya punya saksi-saksinya, Pak. Nah, misalnya begitu. Pihak yang menyebutkan satu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan peristiwa tersebut. Ya, ini ada cerita tentang hak, ini ada cerita tentang peristiwa. Yang agak rumit ini adalah membuktikan tentang suatu peristiwa. Karena peristiwa ini bukanlah hal yang selalu ada buktinya. Tadi malam mayoritas kalian akan tidur, ya. Ada yang nggak tidur tadi malam? Ada, Pak, nonton bola, Pak, sama malam, ya. Kalah lagi, sudah ditonton. Ya. Nobar kami, Pak, hujan. Bubar nobar itu kan. Kalau kalian semalam nobar, misalnya, ya. Gimana cara membuktikan kalau kalian ikut nobar? Oh, ada, Pak, saya punya saksi A, B, C, D. Pertanyaannya, kalau kalian tidur di rumah kalian, buktinya siapa? Atau di kosan kalian? Ada yang bisa membuktikan kalau kalian tidur?
Ada Pak, orang tua saya. Oh ada Pak, tetangga saya. Tetangga, orang tua dan sebagainya itu kan hanya melihat kalau saudara masuk kamar. Kalian di kamar mau salto, mau handstand, nungging, mau ngapain kan nggak tahu. Kalian klaim kalau kalian tidur, ya kan? Membuktikan peristiwa kalau kalian tidur semalam. Ya, coba yang bisa membuktikan kalau tadi malam tidur ya selama sekian jam, nah itu saya kasih A. Ada yang bisa buktikan? Oh ada Pak saksinya. Saksinya paling hanya ngelihat sekian benar. Oh melihat yang lihat sebentar, lihat sebentar. Adakah kalau kalian klaim tidur selama 5 jam, apakah ada saksi? 5 jam. Oh Pak, ada Pak CCTV. Ada yang kamarnya CCTV kasih A deh. Ternyata membuktikan peristiwa itu nggak gampang. Saya pun suruh membuktikan kalau saya malam tidur, nggak bisa juga. Oh Pak, saya tidur bersama istri saya. Saya itu ya, sorry yang belum punya istri, kasihan, sorry ya. Saya tidur semalam, buktinya ada istri saya. Tidak juga valid. Kenapa? Istri saya pun tidur. Apakah dia menyaksikan dengan benar kalau saya tidur? Tidak juga. Nah gitu. Ternyata bahkan sepele masalah tidur itu pembuktiannya tidak gampang. Nah, itu. Pihak yang menyebutkan peristiwa untuk membantah orang lain harus membuktikan peristiwa tersebut. Nah, ini bantahan. Intinya peristiwa itu Pak, nggak bisa. Tapi tadi kaidah-kaidah umumnya. Nanti ada kekhususan-kekhususan tertentu. Misal tentang keadaan memaksa, overmark atau post player, beban pembuktiannya adalah pada debitur. Oh, saya punya hutang sama bank, saya nggak bisa nyetor karena rumah saya kebakaran. Bukan bank yang harus membuktikan, tapi saya ya, yang harus membuktikan kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Kedua, tentang perbuatan melawan hukum, beban pembuktiannya ada pada pelanggarnya. Tentang sewa menyewa dan bunga yang harus dibayar, pembuktiannya ada pada debitur yang sudah membayar cicilan. Jadi penjelasan saja. Bezit, nah kalian bahas lagi di Perdata, jangan mungkin kalian agak sepintas mengingat kata ini bezit. Oh, di PPK pengangkutan, beban pembuktiannya ada pengangkut barang dan sebagainya. Ini ada pengecualian, nanti akan ada hal-hal tertentu. Pada pokoknya yang tadi, siapa yang mengklaim hak atau mengklaim satu peristiwa atau membantah satu peristiwa, maka dialah yang punya kewajiban untuk membuktikannya. Oke. Siapa yang mengaku kamu cinta kepadaku, buktikanlah. Zaman 20 tahun lalu mereka akan bilang belahlah dadaku. Tidak, kalau zaman sekarang nih HP-ku silakan di. Ya. Ada yang berani gitu? Tahu nomor password pacarnya? Gitu amat Pak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak usah malu bertanya ya. Belum tentu saya jawab juga. Ada pertanyaan? Ya silakan. Kalau barang buktinya hilang itu misalkan dibuang itu, tapi kasusnya ini sudah terbukti kalau dia yang. Sebentar, kata-katanya ya. Dia sudah terbukti. Dia sudah terbukti. Terbukti itu di mana? Dia sudah terbukti melakukan. Ya, terbuktinya itu di mana? Yang dimaksud pembuktian ini terbukti di depan majelis hakim, bukan terbukti di tempat lain. Misal, masnya itu mengaku, belum terbukti. Jangan gunakan kata terbukti. Ya.
mengaku menikahi mbaknya. Misalnya gitu. Ya. Pak, saya sebenarnya punya bukti kuat, Pak, tapi buku akta nikahnya dibuang sama dia. Gitu ya. Misalnya. Kan? Oh, misalnya gitu ya, kalau yang bilang nggak ada barangnya. Ya dicari sampai ada. Misalnya apa? Oh, kalau akta hilang, itu larinya kemana pembuktian hilangnya. Oh, pernikahan itu bukan hanya tentang akta nikah, tapi juga ada saksi nikah, ada penghulunya, dulu siapa yang hadir. Nah, gitu ya. Jadi diupayakan dulu seluruh alat bukti, tapi kalau memang tidak ada lagi alat buktinya, ya sudah, berarti nasib. Seperti yang saya ceritakan di awal, ada sesuatu peristiwa yang sebenarnya benar-benar terjadi, tapi tidak bisa dibuktikan. Ya, ada peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi tidak cukup bukti untuk hakim memutuskan hal seperti yang dimintakan. Itu Mas ya. Nanti kita akan cek satu persatu alat buktinya. Jadi Masnya sama Mbaknya ada nikah belum? Pacarnya itu, Pak. Hah? Oh, aduh, saya merusak rumah tangga ini. Ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada, saya lanjutkan. Setelah kita tahu cerita tentang pembuktian, untuk bisa melakukan pembuktian itu kita butuh yang namanya alat bukti. Error. Oke, alat bukti. Ini kita perlu bandingkan, saudara kan sedang belajar juga hukum acara pidana ya. Nah, ini saya sering sandingkan agar biar kita bisa nampak. Urutan ini berbeda, walaupun mirip-mirip. Ada yang sama, misalnya saksi sama-sama saksi. Surat sama bukti tulisan itu hal yang serupa. Petunjuk sama persangkaan tuh mirip-mirip. Ya, ada ahli. Nanti di sini juga boleh ada keterangan ahli, boleh ditambahkan. Ada hal-hal yang serupa, tapi ada hal yang berbeda. Kok ada sumpah, Pak? Saya sumpahin kamu misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sumpahnya gimana. Keterangan terdakwa sama pengakuan ini kan hal-hal yang serupa juga. Ternyata urutan-urutan 1 sampai 5 ini punya hal yang penting, implikasi yang utama, terutama nomor 1. Apa yang diletakkan sebagai posisi pertama? Mbak, pengen jadi yang pertama? Jangan. Kalau mau yang pertama, pasti ada yang kedua. Jadi mas ya. Mas ya. Jadi kalau ada pacarnya nanya, aku ini yang paling cantik, iya, jawabin aja iya gitu. Kan kalau paling berarti kan ada yang sedikit di bawahnya. Pacar yang paling cantik tuh kamu. Ah, itu berarti ciri-ciri. Oh, nuduh. Udah tahu juga dibohongin, masih aja terus ya kan gitu ya. Urutan nomor 1 ini itu menunjukkan apa yang menjadi bukti prioritas dalam masing-masing hukum acara.
Di hukum pidana, pembuktian yang paling utama adalah saksi. Dalam hukum pidana, yang ingin digali adalah kebenaran sebenar-benarnya. Oh, sudah ada bahkan yang namanya surat itu diletakkan nomor 3, agak di bawah. Sebaliknya, dalam hukum acara perdata, yang ingin menjadi hal paling utama itu adalah bukti tulisan, atau bahasa lainnya, suatu hal yang berbentuk surat. Surat apapun itu. Kenapa? Karena hukum acara perdata, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ingin membuktikan suatu hal yang sifatnya formal. Mbak, namanya siapa Mbak? Hah? Zulfa. Mbak ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Buktinya apa? Hah? Mas, buktinya apa Mas? Hah? Buktinya apa dia perempuan? Senyum-senyum, mikirnya jangan aneh-aneh. Mbak, gimana Mbak buktinya Mbak perempuan? Coba keluarkan KTP-nya. Oke. KTP-nya di sini tertera belum kawin. Oh, salah. Tertera jenis kelaminnya adalah perempuan. Ya. Alat bukti yang pertama dalam perdata itu bukti tulisan. Salah satu bentuknya adalah bukti tulisan itu adalah KTP. Ya. Selama di KTP-nya itu tertera perempuan, maka hakim akan menerimanya. Faktanya adalah mbaknya adalah perempuan. Ya. Kalaupun tidak laki-laki, nanti pihak lawan yang membuktikan bahwa surat tersebut adalah dibuat secara bohong. Nah, gitu. Jadi membuktikannya adalah membantah. Kalau sudah ada surat resmi, misalnya gitu. Oh, suratnya tuh dibuat secara melawan hukum. Misalnya, oh saya punya tanah, saya punya sertifikat tanahnya. Ini loh, sertifikat tanahnya saya pegang. Nah, yang dibantah adalah tes. Kira-kira saya bilangin mbaknya perempuan atau yang mana? Oke, saya lanjut ya pakai mic. Cek. Kalau saya tadi punya sertifikat, lalu saya mengklaim ini tanah saya, maka yang harus dibuktikan bahwa sertifikat yang di tangan saya itu adalah sertifikat yang bisa jadi palsu atau dibuat secara melawan hukum. Di beberapa kasus yang lalu saya hadirkan, nggak tahu di kelas ini nggak salah, ada satu kisah seorang artis ya, namanya Nirina Zubir. Dia fight lawan mafia yang mengambil tanah milik orang tuanya. Jadi orang tuanya itu, si ibu itu dibujuk rayu, ditipu dan sebagainya oleh asisten rumah tangganya, sehingga sertifikat tanahnya ada beberapa lembar itu beralih kepemilikan menjadi punya si asisten rumah tangga dan sebagainya. Yang dibuktikan oleh pihak anak ibu itu, Siti Rina dan saudaranya itu, bukti bahwa peralihan sertifikat itu
menjadi nama si asisten rumah tangga dilakukan dengan tipu daya, penipuan dan sebagainya, sehingga sertifikat itu tidaklah sah di mata hukum. Ya. Oke. Kalau Muhammad Patah berubah nama jadi Lucinta Luna, itu statusnya masih laki-laki apa? Ada yang tahu? Allah. Baik. Di sini membuktikan bahwa perdata itu menginginkan formalitas. Selama ada bukti suratnya, selama itu juga orang yang membawa surat itu sesuai dengan yang tertulis dalam surat atau bukti tulisan itu dianggap benar sampai dibuktikan. Beda dengan kau pidana yang dibawa tuh nanya dulu cerita-cerita saksi itu berapa. Bahkan saksi itu belum tentu valid, jadi dicari saksi sebanyak-banyaknya lalu didengar kesaksiannya agar bisa dibuktikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Ini gambaran saja apa yang ada dalam pidana dan apa yang ada dalam acara perdata. Nah, ini yang mungkin berkaitan dengan tadi yang ditanyakan juga Masnya. Setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda satu dan lainnya. Begitu juga, sekali lagi, tadi urutan alat bukti itu menunjukkan yang nomor satu itu yang paling prioritas. Ya. Nilai pembuktian yang nomor satu tadi itulah yang paling tinggi. Kalau ada nilai 100 atau nilai A, dialah yang dapat nilai A. Yang di bawah-bawahnya itu makin bawah, yang tadi bahkan ada namanya sumpah itu, angka pembuktiannya makin kecil. Tapi nanti ada pengecualian. Sekali lagi ya, selalu ketika saya ngomong, nah ini orang pidana tuh gampang bikin soal kan gitu. Ini tuh begini. Kecuali ya, bingung kan ya kecualinya yang mana? Nah karena kita pasti menemukan pengecualian. Nanti dalam hukum acara peradilan agama ada yang namanya sumpah tapi menjadi alat bukti nomor wahid. Nih, yang namanya sumpah nomor 5 ini bisa, sekali lagi, bisa menjadi alat bukti nomor pertama yang punya pembuktian yang paling besar. Kasus apa? Nah, ada nanti namanya kasus tertentu. Hanya pada kasus itu. Oke. Kita akan rinci satu persatu. Yang pertama surat atau bukti tertulis. Yang disebut sebagai surat atau bukti tertulis itu pada dasarnya terbagi pada dua hal ini. Sekali lagi, masing-masing dua-duanya ini diterima di pengadilan tapi punya nilai pembuktian yang berbeda. Saya tadi tekankan ya, bahwa bisa jadi sama dia jadi alat bukti, tapi nilai pembuktiannya itu bisa jadi tidak 100%. Ada yang menjadi nilai 100%, ada yang mungkin nilainya hanya sekian persen saja. Tidaklah bulat sempurna. Ya. Alat bukti yang pertama dari surat ini alat bukti yang pertama yaitu surat ini terbagi dua. Kedua-duanya diterima di pengadilan tapi punya nilai pembuktian yang berbeda. Yang pertama namanya akta otentik. Saudara sebenarnya sudah belajar ini di hukum perdata. Sudah ya?
Akta otentik? Hukum perdata? Lupa, jawabannya lebih bagus itu lupa. Kalau belum itu ciri dia tidak belajar waktu itu atau pas lagi oh Pak, dosennya nggak jelasin. Nah di OPL-nya ada. Aduh Pak, OPL saya cuma klik. Saya mengingatkan kembali OPL minimal 85%. Kapan ditutupnya? Tanggal 30 Mei. Tanggal berapa? Ada waktu sekian puluh hari lagi untuk mengkliknya dengan pejam mata, kan itu ya? Pak 100% iya, tapi mengerjakannya hanya dalam waktu setengah jam, luar biasa. Itu ya sebelum mabar itu kan latihan tangan dulu biar ngekliknya cepat gitu ya. Lambat Pak kebukanya, ya itu sinyal saudara aja yang lambat. Atau gadgetnya aja minta di-upgrade. Nggak apa-apa. Oke. Sama nanti. Akta otentik. Untuk yang disebut sebagai surat, dia akan terbagi dua ini saja. Selama bukan akta otentik, pasti akta di bawah tangan. Sekali lagi perlu diperhatikan dengan seksama, dengan tempo sesingkat-singkatnya masalah akta di bawah tangan. Karena konotasinya negatif. Padahal ini tidak negatif sedikit pun. Yang konotasi negatif itu adalah nikah di bawah tangan. Belum pernah dengar itu ya? Bahasa lainnya nikah di bawah tangan itu adalah nikah siri. Ada yang sudah? Ini fakta yang tadi. Mbak, tolong nih ya. Ini tolong betul. Mau saudara menjadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, maupun istri keempat, tolong pastikan menikahnya secara legal. Aku mau tanggung jawab kok. Aku setia sama kamu kok. Sudah tahu itu perkataan buaya, masihlah kamu terima. Saya tidak mengatakan pasti buruk nikah siri itu pasti buruk, tidak. Tapi potensi sengsaranya lebih banyak. Dan siapa yang sengsara? Ya mbak-mbak ini. Aku tuh suka sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Aku udah gak sayang sama istriku, tapi aku tidak tega meninggalkan anak-anakku. Dia ngomong itu gak cuma ke kamu, Mbak. Ya. Ada yang punya pengalaman? Memang yang konotasinya negatif adalah nikah di bawah tangan. Tapi yang disebut akta di bawah tangan ini sedikit pun tidaklah buruk. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Akta otentik adalah akta yang nilai pembuktiannya, nilai kekuatannya itu sempurna dan mengikat. Salah satunya apa? KTP yang Mbak buat, yang Mbak tunjukkan itu. Dia sempurna. Mbaknya perempuan, namanya siapa, alamatnya di mana, yang dirujuk mana, yang ada di dalam KTP itu. Ya. Walaupun Mbak ternyata sudah nikah siri misalnya, yang diakui oleh negara mana? Yang tertulis di situ belum menikah ya. Kalian mau nikah apa mau kawin? Hah? Kalian mau nikah apa kawin? Nikah dulu apa kawin dulu? Yang enak nikah dulu apa kawin dulu?
Bagi orang hukum, saya selalu mengulang ini, ya, tidak ada undang-undang pernikahan, yang ada undang-undang perkawinan. Bagi anak hukum, kawin dan nikah itu sama. Jadi kalian mau kawin dulu apa nikah dulu? Sama aja. Yang sudah pernah kawin belum nikah ada? Bagi orang hukum itu tidak mungkin terjadi, karena kawin dan nikah itu sama. Walaupun kenyataannya Oyo itu membuktikan lain, Red Doors itu membuktikan lain. Nah, itu hal yang di luar anak hukum, ya. Gak usah senyum-senyum gitu pelakunya, ya. Jadi kalau mbaknya tadi, Pak saya sudah nikah Pak, tapi dibuktikan di KTP-nya dia belum menikah, maka yang diterima sempurna mengikat itu adalah dia belum kawin. Belum kawin kan Mbak? Belum. Kok nganggu apa? Nah, tenang Mbak ya, tenang. Ada batas minimalnya. Kalau yang namanya akta otentik itu apa? Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan dia berhak mengeluarkan itu. Ya. Contoh akta notaris, ya. Contoh surat sertifikat hak milik. Misalnya begini. Saya akan contohkan perbandingan keduanya. Saudara bikin perjanjian, sama-sama oleh dua orang bikin perjanjian, yang satu dibawa ke notaris sehingga dibuat akta notaris. Ini disebut sebagai perjanjian yang masuk kategori akta otentik. Oh Pak, saya orang hukum Pak, nggak perlu ke notaris pun saya bisa bikin yang sama seperti dia. Walaupun yang bikin adalah dosen fakultas hukum, bikin perjanjian di hadapan saya, saudara bikin perjanjian, perjanjiannya sama persis yang dengan dibuat notaris, perjanjian itu tetap tidak disebut akta otentik, tapi ia disebut akta yang sah, tapi di bawah tangan. Maksudnya yang di bawah tangan ini adalah yang tidak memenuhi kriteria akta otentik. Maka ketika ia masuk kategori akta otentik, cukup pada dirinya sendiri. Ya, cukup pada dirinya sendiri, sudahlah cukup. Cukuplah aku sebagai bukti cintaku padamu. Cukuplah kehadiranku di sini sebagai buktinya. Saya kira-kira begitu. Hanya dia saja, itu sudah cukup. Ternyata yang berhasil itu terkadang bukan dia yang membersamai lama, tapi yang ia datang berani dengan dirinya sendiri. Datang kepada orang tuanya, Pak saya mau ngelamar anak Bapak. Sekali lagi saya sebelum wisuda sudah nikah ya. Saya sudah cerita di sini kan ya? Saya menikah itu sebelum lulus S1. Kenapa? Kenapa? Karena agar wisuda itu didampingi istri. Kalau wisuda didampingi orang tua, itu nggak ada bedanya sama bagi rapot. Ya? Tidak harus begitu, jangan sedih, jangan sedih.
Saya S1 wisuda didampingi istri. Wisuda S2 istri dan anak. Wisuda S3 tahu didampingi siapa? Istri kedua. Aduh. Wisuda S3 saya sendirian. Ya, beneran, istri, anak, keluarga nggak ada yang datang. Masih ngece. Ini jelek-jelek ini, saya sumpahin. Enggak. Nggak apa-apa. Santai aja ya, nggak usah sedih. Saya liatin dari yang ngomong tuh. Kalau wisuda S1 masih jomblo. Awas antara kalian ada yang wisuda lalu bikin foto, ada captionnya, terima kasih sudah menemaniku dari 0. Bohong. Itu ciri-ciri anak durhaka. Dari 0, orang tuanya loh yang rawat dari kecil. Pacarnya baru 6 bulan yang lalu katanya dampingi dari 0. Itu pun belum tentu jodoh. Sudah berapa skripsi yang di perpus itu tulisannya untuk dia yang ini dampingi. Sudah berapa dari situ yang gagal menikah. Kalau pembimbingnya saya atau pengujinya saya selalu suruh hapus. Saya selalu nyuruh hapus. Banyak gaya, kakean pola, jodoh orang. Oke. Bapaknya doakan enggak juga. Saya punya teman, dia sudah pacaran dari kelas 1 SMA. Sampai sekarang jadi suami istri sampai sekarang. Belum tentu suaminya nggak selingkuh kan ya? Bercanda. Tenang. Selama hidupnya belum finish itu belum ada kata bahagia. Tenang ya. Bapak ini doakan yang jelek-jelek. Gak apa-apa, begitulah kehidupannya. Biar kalian tahu manis pahitnya kehidupan. Sekali-kali belilah kopi tanpa gula. Biar kalian tahu semua yang mahal itu tidak semuanya manis. Bisa jadi rasanya pahit. Ya. Kuliah apa sih Pak? Ya, waktu saya habis. Baik. Saya selesaikan sedikit ini ya. Yang disebut akta di bawah tangan itu, ya surat sama, bisa jadi dikeluarkan oleh Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, bisa jadi. Tapi memang bukan kewenangan utamanya di situ. Contoh surat-surat tanah yang dikeluarkan kecamatan, kelurahan. Yang berhak mengeluarkan sertifikat hak milik itu adalah Badan Pertanahan. Akta jual belinya dibuat oleh PPAT. Selain itu, walaupun dia pejabat, dia tidaklah masuk kategori sebagai akta otentik. Nanti kalian akan temukan, ini sudah ditandatangani Pak Camat nih. Oh ini sudah, ini begini dan sebagainya. Nah, itu perlu dicek kembali apakah masuk kategori akta otentik, akta di bawah tangan. Yang menentukan suatu perjanjian misalnya, sah atau tidaknya perjanjian itu bukan karena dia otentik atau dia di bawah tangan, tapi adalah apakah dia memenuhi syarat sahnya perjanjian. Selama dia memenuhi syarat sahnya perjanjian, kalau dia akta otentik, ya berarti sempurna. Selain itu, maka ia masuk kategori ini. Lah kalau ada ini Pak, dibawa ke pengadilan gimana? Ia bisa jadi alat bukti. Tapi, ya, ia nanti haruslah ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang alat-alat bukti
yang nanti yang melengkapi. Nah, ini ada lagi akta sebagian. Demikian sampai saat ini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik ya. Kalau nggak ada ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan materinya. Kalau nanti tidak, saya akan nanti berikan tambahan rekaman-rekaman yang ada supaya bisa disimak. Tolong sekali lagi siapkan. Oh ya, di OPL itu, di learning activities itu ada beberapa kuis dan beberapa tugas. Silahkan dicek dan dikerjakan. Itu menambah nilai saudara, nilainya setara 30%. Kalau itu tidak dikerjakan gimana Pak? Nah, itu akan berakibat nilai saudara tidak akan sempurna. Oke gitu kira-kiranya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.